Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai diskusi kami, yaitu multi-objective programming. Next. Oke, untuk anggota kelompok 9 sendiri, yang pertama ada Kak Rio Kelby 0958, Kak Adam Malik 0901, Kak Firmansyah 0926, Kak Muhammad Arda 0945, dan saya sendiri 0936. Next. Oke, jadi untuk pengertiannya sendiri, optimasi suatu tujuan menyederhanakan fungsi tujuan dalam beberapa situasi aplikasi pemrograman matematika potensial. Multi-objective programming merupakan bagian dari kesepakatan programan matematika yang mana solusi dihasilkan yang sekonsisten mungkin dengan target tujuan yang tepat. Solusi diidentifikasi yang mewakili utilitas maksimum di berbagai tujuan. Beberapa tujuan dapat melibatkan pertimbangan seperti pendapatan marginal, penghindaran risiko, preferensi untuk tenaga kerja sewaan, dan kepuasan kendala yang diinginkan. Next. Bisa di next. Oke, pemrograman multi-objektif melibatkan pengakuan bahwa pembuat keputusan merespon berbagai tujuan, umumnya tujuan saling bertentangan, sehingga tidak semua tujuan secara bersamaan dapat mencapai tingkat optimalnya. Fungsi utilitas yang diasumsikan digunakan untuk memilih solusi yang tepat, dan beberapa bentuk fungsi utilitas yang berbeda secara fundamental telah digunakan dalam model multi-objektif. Next. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan bahas ada terdapat 3 kelas dalam beberapa untuk fungsi utilitas, yaitu leksikografis, utilitas atribut, dan utilitas yang tidak diketahui. Nah, yang pertama yaitu utilitas leksikografis. Ini mengasumsikan pengambilan keputusan memiliki sistem preferensi primitif yang dipesan secara ketat di antara tujuan dengan tingkat target tetap. Misalnya, sistem leksikografis dapat memiliki tujuan prioritas pertama sebagai pendapat tidak kurang dari $10.000 dan prioritas kedua sebagai waktu luang tidak kurang dari 20 jam seminggu. Yang ketiga sebagai pendapatan tidak kurang dari $12.000 dan lain-lain. Formulasi ini khas dari model pemrograman tujuan. Next. Oke, yang kedua yaitu penekanan utilitas multi atribut. Ini memungkinkan pertukaran antara tujuan dalam mencapai utilitas maksimum. Bentuk yang paling umum melibatkan maksimalisasi jumlah tujuan berbobot linear. Dan yang ketiga yaitu pendekatan utilitas ketiga, melibatkan asumsi fungsi utilitas yang tidak diketahui. Nah, di sini seluruh aset solusi Pareto efisien atau tidak didominasi dihasilkan, sehingga setiap solusi yang diberikan di mana salah satu dari beberapa tujuan adalah puas mungkin tanpa membuat beberapa tujuan lain lebih buruk. Next. Nah, untuk model umum dari masalah optimasi multi tujuan yang sedang
dipertimbangkan secara formal dapat dijelaskan menggunakan notasi state variable teori kendali optimal sebagai berikut. Berikan contoh prima yang menunjukkan vektor transposisi, misalkan XK dan UK masing-masing adalah vektor keadaan dan kendali pada tahap K. Dan misalkan J sama dengan dalam kurung F1, F2, dan seterusnya menjadi vektor kriteria kinerja, maka masalah yang harus dipecahkan adalah program matematika tujuan P dan dibatasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adam. Baik, selanjutnya didefinisikan pada domain diskrit. Misalnya, urutan waktu T sama dengan 0, 1, 2, hingga T yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini seperti gambar di bawah ini, di mana XK, UK adalah urutan sampai waktu K dari negara dan vektor kontrol masing-masing. X0 adalah vektor keadaan awal, konstanta tetap yang diketahui. XT tambah 1 adalah vektor keadaan akhir yang mungkin atau mungkin tidak memiliki elemen tetap. Next. Seperti gambar yang ada pada PPT ini. Next. Operator set OPT adalah perintah yang berarti mengoptimalkan operan mungkin didistribusikan ke elemen individu dari kumpulan kriteria F1, F2, hingga Fp. Setelah itu, ia mengasumsikan arti biasa terkait uni optimasi objektif, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan tergantung pada spesifikasi masalah. Lingkup umum, formulasi tidak hanya mengakomodasi domain diskrit, yaitu himpunan T, tidak perlu waktu. Ini juga memasukkan sebagai kasus khusus. Kategori lain seperti masalah optimasi statis uni objektif, di mana P sama dengan 1 dan T sama dengan 0. Atau masalah optimasi dinamis uni objektif, di mana P sama dengan 1 dan T lebih dari 0. Next. Contoh soal. Misalkan diberikan data besaran biaya, waktu, dan kualitas dari 5 buah kontraktor A, B, C, D, E terhadap 5 buah pekerjaan P1, P2, P3, P4, dan P5. Pada masalah ini akan ditentukan pemasangan kontraktor terhadap pekerjaan yang meminimumkan nominal biaya, waktu, dan kualitas. Masalah penugasan berdasarkan data pada tabel 1 dituliskan sebagai model optimisasi berikut. Seperti contoh gambar tabel 1, data biaya, waktu, dan kualitas. Next. Ini adalah angka-angka gambar 1 dan terhadap gambar 2. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Oke, lanjut. Berdasarkan dua metode yang telah dibahas, akan dibandingkan setiap solusi optimalnya. Untuk metode weighted sum, diasumsikan bobot dari masing-masing fungsi tujuannya sama. Berikut adalah perbandingan setiap solusi optimal. Contoh soal. Khusus lainnya dari penerapan metode weighted sum dan metode constraint adalah sebagai berikut. Misalkan akan diminimumkan dua buah fungsi tujuan, di mana Z1 yang sudah tertera dan Z2 yang sudah tertera terhadap X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 1. Dan selanjutnya. Berdasarkan dua metode yang telah dibahas, akan dibandingkan setiap solusi optimalnya. Untuk metode weighted sum, diasumsikan bobot dari masing-masing fungsi tujuannya sama. Berikut adalah perbandingan setiap solusi optimal. Pada tabel 3, perbandingan solusi dua metode contoh 2, di mana yang pertama adalah
metode weighted sum dan algoritma Hungarian, kemudian metode epsilon constraint dengan software Tora, di mana pada masing-masingnya dibedakan di hasil Z-nya, mana yang metode weighted sum Z sama dengan 66, kemudian metode epsilon constraint Z sama dengan 66 untuk Z1, dan Z2-nya Z sama dengan 71. Berdasarkan hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik diperoleh dengan menggunakan metode weighted sum yang diselesaikan oleh algoritma Hungarian, tetapi metode tersebut butuh waktu yang cukup lama karena peneliti diharuskan untuk mencoba banyak kombinasi bobot yang berbeda untuk memperoleh solusi terbaik. Dan terima kasih. Saya lanjutkan pada rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.